ketemu lagi di episode ketiga nih. Kemarin episode pertama udah kita bahas tentang kapsing kembang sama kapsing bawah. Episode kedua kita bahas tentang kaki depan, kaki belakang ya. Sekarang masih sama Andi di sini. Saya seorang pedagang daging B2 di Pasar Muara Karang. Nah, saya akan review soal daging, dan yang belum nonton episode 1 2 nanti lihat di description ya. Nanti saya kasih link di sana. Saya kasih link, langsung klik aja, dan jangan lupa subscribe. Setiap nonton subscribe ya, login, masukin email Anda ke YouTube, habis itu subscribe. Oke? Nah, hari ini di depan saya udah ada daging seperti janji saya di episode kedua, berbagai macam daging khas ya. Ada 3 macam kita akan bahas. Ini dia dagingnya ya. Ada 3 macam, tapi sebelum itu kita pakai celemek dulu nih. Kemarin lupa ya, nggak pakai, saking panasnya mau pakai celemek aja sampai males. Nah, di depan saya ini ada khas dalam, khas luar, khas dalam palsu. Loh, khas dalam kok ada yang palsu ya? Menyerupai khas dalam, tapi dia posisinya bukan di bagian itu ya. Jadi ini ada 3 nih. Kita akan jelasin mana khas dalam, mana khas luar, dan mana khas palsu ya. Palsu tetap khas, tapi kita nyebutnya bukan palsu terus dari plastik, bukan. Tapi kita nyebutnya biasanya khas palsu gitu ya, menyerupai. Di pasar sendiri ya, kalau kita biasa nyebut khas dalam itu kita sebut sebagai sebutan yoba, boiba, atau moitiao ya. Sebenarnya kita sebutnya khas dalam. Kalau bahasa gaulnya, bahasa kerennya tenderloin ya. Tenderloin itu adalah khas dalam, dan yang khas luar itu daging lulur atau sirloin ya. Ini kita bahas satu-satu langsung ya, kayak biasa ya. Ini yang kita sebut sebagai yoba atau khas dalam. Bentuknya seperti gini nih, bulat ya, bulat, tidak ada kandungan lemak. Ini khas dalam atau yoba atau moitiao atau boiba biasanya orang-orang sebut ya. Inilah tenderloin yang ada pada babi. Nah, kalau ini khas luar, daging lulur atau sirloin. Dia posisinya ada di punggung babi. Nah, ini yang kita sering sebut keyoba atau yoba palsu. Posisinya di dalam juga sih, tapi di dalam paha. Nah, khas dalam sendiri terkenal sebagai daging yang sangat empuk. Mau khas dalam sapi, khas dalam pork atau B2 atau babi, sangat empuk. Biasanya kan khas dalam masak buat semur, rendang, dan lain-lain ya. Nah, babi sendiri khas dalam ini juga sangat empuk, karena ini termasuk golongan otot babi tendon, tapi yang tidak banyak otot kasarnya, karena dia bukan otot besar yang untuk gerak gitu ya. Jadi menimbulkan otot-otot yang alot gitu. Nah, khas dalam ini sendiri posisinya itu ada menempel di iga babi bagian belakang nih, nempel di atasnya gitu tuh. Itu khas dalamnya. Nah, sementara khas luarnya dia itu posisinya ada di punggung lulur. Jadi di punggung itu diselimuti daging, itu yang kita sebut khas luar ya. Nah, sementara keyoba adanya di dalam pokbat itu sendiri. Jadi di dalam paha kita bongkar, kita belek, di dalamnya muncullah yang namanya keyoba ini ya. Keyoba ini posisinya dia ada di dalam paha. Bentuknya beda nggak? Sangat beda. Ini yoba, ini keyoba ya. Nah, sekarang fungsi dan kegunaannya nih. Kalau untuk kita ngomong empuk, yoba ini tidak perlu atau khas dalam ini atau tenderloin ini tidak perlu waktu lama loh untuk masaknya, karena ini empuk sekali. Dan biasanya ibu-ibu yang habis ngelahirin gitu ya, proses pemulihannya pakai yang namanya khas dalam ini, boiba. Ya, yoba ini bagus banget loh ibu-ibu yang baru saja melahirkan ya, karena kandungan proteinnya tinggi, mengandung zat besi, vitamin. Ini bagus banget nutrisinya. Nah, ini khas luar. Nah, khas luar ini di luarnya diselimuti urat seperti urat putih tipis gitu. Ini biasanya buat bikin steak, buat bikin katsu. Ini sangat bagus sekali. Nah, keluarga yoba ini selalu memiliki kandungan lemak yang sangat sedikit sekali. Contoh khas dalam ya, kita belek nih. Ini lemaknya sangat dikit sekali, dan dagingnya itu sangat lembut sekali. Tuh, seratnya serat lembut. Ini bagus sekali. Biasanya buat giling dan lain-lain ya. Atau kita buat slice seperti ini tipis, lalu kita masak, kita goreng ya.
Tuh. Nah, kalau Keyoba kayak apa? Keyoba itu juga lembut juga sebenarnya karena dia bukan otot utama, dia otot kecil yang ada di dalam paha. Ini sangat bagus sekali. Tuh, ini Keyoba. Keyoba, nggak ada lemak juga, tapi dia bentuknya bulatnya lebih besar. Sementara karbonat, atau ini khas luar karbonat itu ya seperti ini, ada urat-uratnya dan ada lapisan minyaknya atau urat seratnya di bagian ujung luarnya seperti ini ya. Tuh inilah kita sebut biasanya sirloin gitu. Bagus mana? Sekali lagi, semua daging babi yang dipotong pada usianya tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda pasti enak ya. Saya pecinta daging babi sekali dari dulu sampai saya kerjanya berbisnis di dunia babi ya. Cuman sekali lagi, semua kalau kita gunakan tepat sasaran sesuai kebutuhan kita masak pasti akan enak ya. Nah, itu tadi berbagai macam khas dalam. Jadi kalau Anda menginginkan boiba atau khas dalam, pastikan Anda beli yang bentuknya kayak tadi tuh, memanjang gitu. Itu khas dalam asli. Kalau yang pendek tadi kita sebutnya biasa Keyoba, khas dalam palsu. Nah, itulah dia khas dalam. Nah, khas dalam ini termasuk keluarga daging premium ya. Selain samcan, kapsim, daging premium. Maksudnya apa? Salah satu hot item dari tubuh babi itu sendiri karena empuk. Selain empuk juga jumlahnya satu ekor tuh cuma ada 2 biji. Jadi satu ekor babi yang 100 kilo itu yobanya cuma 2 biji dan masing-masing paling bobotnya 500 sampai 700 gram. Nggak banyak barangnya. Nah, yoba ini sekarang harga. Kalau untuk yoba sendiri harganya itu di angka 130 sampai 140 per hari ini, bulan Maret tanggal 29 ya. Per hari ini tuh harganya 120 sampai 140. Sementara Keyoba tergantung nih, kalau yang jual bilangnya yoba ya harganya harga yoba. Tapi saya biasa sih jual harga 120 ribuan lah sampai 130. Nah, sementara khas luar ini sama dengan daging yang lainnya seperti daging paha di angka 100 ribu sampai 110. Jadi kegunaan yoba ini bagus banget buat sate, bikin semur-semuran, kita bikin sup dan lain-lain kayak gitu ya. Nah, inilah pembahasan soal yoba. Jadi ada khas dalam itu sendiri, tenderloin, Keyoba, yoba palsu, dan juga khas luar, karbonat atau batau kita sebutnya biasanya di pasar. Itu khas luar, sirloin ya. Itu pembahasan tentang khas dalam. Next kita akan bahas banyak lagi tentang bagian-bagian daging babi. Semoga info ini bermanfaat. Anda bisa masak, Anda bisa dapat daging yang Anda mau, dan masakan Anda enak, keluarga Anda senang ya. Saya senang bisa berbagi. Jangan lupa untuk subscribe, dan juga kalau Bapak Ibu berkenan datang ke toko saya di Pasar Muara Karang, Los Daging Babi lantai 2A, Andi MK. Kita ketemu di sana, kita bisa ngobrol-ngobrol, sharing-sharing cerita-cerita tentang daging babi ya. Sekali lagi jangan lupa klik subscribe-nya, bunyikan loncengnya supaya ketika saya update video Bapak Ibu langsung otomatis dapat nih update-update. Dan jangan lupa sebarkan video ini ke kerabat-kerabat kita penikmat daging babi. Jadi kita bisa dapat daging-daging terbaik ya. Hari ini segitu dulu, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.